Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa warzuqna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u min ba'd. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai kajian ini kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan kepada musannif para penulis kitab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Selanjutnya juga kita hadiahkan pada saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, dan juga kita hadiahkan kepada seluruh muslimin wal muslimat, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Dan juga mudah-mudahan bacaan suratul Fatihah nanti yang kita baca ini bisa memberikan keberkahan dalam hidup kita, disehatkan badan kita, dilancarkan rezeki kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah shalihah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat, malam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat, sehingga sejak maghrib tadi kita bisa menunaikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan yasinan, baca doa untuk orang-orang yang telah mendahului kita, dan juga kita laksanakan juga sholat isya berjamaah. Dan alhamdulillah sekarang kita lanjutkan dengan bersama-sama kita mengkaji beberapa tema tentang masalah ilmu agama, khusus masalah fikih. Insyaallah pada malam hari ini mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari barokah dan manfaat dan bisa kita amalkan. Karena tujuan daripada kita mempelajari ilmu adalah untuk diamalkan. Nah, ini untuk tema pada malam hari ini, karena kemarin ketika saya mengakhiri pengajian sebelumnya itu ada yang menyinggung tentang masalah sholat awwabin. Sholat awwabin itu adalah sholat yang dilakukan ba'dal maghrib sampai isya. Jadi antara maghrib sampai isya. Nah, itu seperti apa sholatnya? Dan itu memang orang-orang tua kita dahulu itu banyak yang mengamalkan. Tapi dengan seiringnya pergeseran zaman, dengan banyaknya alat-alat komunikasi, alat-alat digital yang canggih, sehingga orang-orang ini banyak yang terlalaikan, termasuk baca Al-Qurannya kalah dibanding dengan pegang HP. Maka ya alat-alat komunikasi ini, alat-alat elektronik ini kalau bisa kita manfaatkan untuk dakwah juga. Jadi bisa kita isi dengan Al-Quran, kita baca Al-Quran lewat aplikasi yang ada di HP, kemudian kitab-kitab kita isi dengan ceramah-ceramah agama, termasuk dengan bacaan-bacaan Al-Quran sebagaimana tadi sudah diputar sebelum ngaji tadi itu. Ya. Nah, ini kita akan bahas. Jadi saya teringat ketika membahas sholat awwabin ini, dulu orang tua saya, ayah saya itu ketika maghrib, sebelum maghrib itu sudah berangkat ke masjid. Beliau setiap waktu sholat itu sebelum azan itu sudah berangkat duluan, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, kalau maghrib sampai isya ini beliau nggak pulang. Jadi di
masjid. Jadi berangkatnya itu jam 5:30 atau jam 6 kurang seperempat, kemudian sholat maghrib berjamaah, kemudian sampai nanti selesai sholat isya baru beliau pulang. Ini saya teringat dengan beliau ini ya. Ini yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua, bagi anak-anaknya juga, cucunya yang bisa mengikuti jejak baik beliau. Nah, ini ternyata memang di dalam banyak kitab fikih dibahas tentang sholat awwabin ini. Walaupun kalau dilihat dari sisi hadis, memang Imam Bukhari itu menilai hadis ini hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif itu sebenarnya boleh kita amalkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi boleh. Termasuk Imam Nawawi itu memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif walaupun hadisnya itu derajatnya dhaif, tapi bisa boleh diamalkan selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Nah, kalau ini kan sholat ini kan tidak bertentangan, makanya boleh kita amalkan. Nah, ini ada sebuah keterangan dalam paling tidak 3 kitab saya bawa ini. Karena tadi saya pas buka kitab pertama itu ketemunya surat Al-Wabil. Makanya saya ingat kemarin kan yang bahas surat Al-Wabil, nanti saya bahas sekarang ini aja. Jadi pas saya buka kitab itu pas mata saya tertuju langsung ke surat Al-Wabil tadi. Padahal saya nggak sengaja gitu. Nah, ini ada keterangan dalam kitab Risalatul Mu'awalah disampaikan di antara hal-hal yang perlu dan bisa kita amalkan adalah wa min dzalika as-shalatu bainal maghrib wal isya, yaitu mengerjakan sholat sunnah yang kita lakukan di antara maghrib dan isya. Jadi memang antara maghrib dan isya ini waktu yang memang sangat penuh dengan keberkahan. Makanya orang-orang tua dulu, kiai-kiai dulu, ustaz-ustaz dulu dilanggar di mushola, di masjid itu banyak ada pengajian Al-Quran. Ngaji Al-Qurannya itu habis maghrib biasanya. Tapi sekarang ini sudah agak jarang karena sudah ada TPA, TPG. Ya, kalau dulu itu anak-anak dulu ngajinya itu habis maghrib. Ya, sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, semuanya ngaji di situ. Karena memang di sini ada juga keterangan, di sini disampaikan wa minas sunnah ihya'u ma bainal isya'ain. Di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah adalah menghidupkan antara maghrib sampai isya. Kita hidupkan dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh. Di antaranya dengan sholat tadi, sholat Al-Wabil. Wa qad warada fi fadlihi akhbarun wa athar. Ada banyak hadis dan juga asar sahabat yang membahas tentang menghidupkan antara maghrib dan isya ini dengan amal-amal soleh. Wa asbuka min dzalika an Ahmad bin Ubay al-Hawari syawara Syekhu Abu Sulaiman rahimahullah taala fi ayyasum an-nahar aw yawma bainal isya'ain. Ini ada satu keterangan. Ada seorang ulama namanya Ahmad bin Ubay al-Hawari. Beliau pernah menanyakan kepada gurunya namanya Abu Sulaiman, menanyakan tentang mana antara dua amalan ini yang lebih utama. Yang pertama antara berpuasa di siang hari atau menghidupkan dengan ibadah antara waktu maghrib sampai isya. Maghrib isya dihidupkan dengan baca Al-Quran, dengan sholat, dengan amal soleh. Dibanding dengan puasa di siang hari, itu lebih utama mana? Faqala, kemudian Syekh Sulaiman tadi gurunya menjawab, ijma' bainahuma. Kalau bisa dua-duanya kita lakukan. Puasa di siang harinya iya, menghidupkan di antara maghrib sampai isya dengan amal soleh juga kita lakukan juga. Kemudian dijawab lagi, faqala la astati. Kata si murid tadi, ya, Imam Ahmad menyampaikan, saya nggak bisa guru. Kalau untuk puasa siang hari, kemudian maghribnya juga menghidupkan dengan amal-amal soleh. Karena biasanya kalau orang puasa di siang hari, kemudian tiba waktu maghrib, itu biasanya dia sibuk dengan makanan-makanan yang ada, sehingga banyak waktu yang terbuang di situ. Sebagaimana ketika kita Ramadan, jauh beda. Ya, kita ketika sudah masuk maghrib, ya kita takjil dulu istilahnya kan, kemudian baru sholat, habis sholat baru makan lagi sampai isya. Ya, kolaknya masuk, tapuannya masuk, semua jenis gorengan masuk di situ. Jadi sampai kita lupa untuk menghidupkan waktu-waktu antara maghrib sampai isya ini. Nah itu, ya. Makanya ketika ditanya mana yang lebih utama ini, kalau bisa dua-duanya lakukan, ya. Karena
sebenarnya puasa itu kan untuk mengendalikan diri kita. Makanya puasa itu secara bahasa imsak, mengendalikan diri. Ya. Hanya saja kadang kalau sudah di depan makanan kita lepas kontrol lagi, nggak bisa mengendalikan lagi nafsunya. Gitu. Nah, ini disampaikan di sini. Saya nggak bisa kalau dua-duanya dulu puasa siang hari kemudian habis maghrib itu menghidupkan antara maghrib sampai isya dengan amal soleh, dengan sholat dan yang lain-lain. Li'anni mata sumtu istaghaltu bil iftar fi hadzal waqt. Jawaban beliau sama. Karena ini memang manusiawi. Jadi ketika aku puasa di siang hari, nanti pasti ketika maghrib, habis sholat maghrib, nanti aku sibuk dengan makanan-makanan yang ada. Sehingga nanti aku tidak mengerjakan amal-amal soleh di antara maghrib sampai isya ini. Jadi ternyata manusiawi, Pak. Ya. Orang itu memang sukanya makanan. Kalau dihadirkan makanan suka. Makanya pengajian juga ada makanan kan di sini. Kalau nggak ada makannya mungkin juga sepi kali ya maksudnya. Nah, faqala lahu idza lam tastati an tajma'uma fad'sya manhar wa ahyi ma bainal isya'in. Kemudian gurunya tadi menyampaikan, kalau kamu tidak bisa menghidupkan dua-duanya, tidak bisa mengerjakan puasa di siang hari, tidak bisa mengerjakan amal soleh antara maghrib dan isya, kalau gitu kamu gak apa-apa, gak puasa di siang hari, tapi kamu hidupkan saja waktu antara maghrib sampai isya, kamu isi dengan amal-amal soleh, dengan sholat awabin, dengan baca Quran, dengan zikir dan yang lainnya. Jadi ternyata lebih diutamakan menghidupkan ibadah antara maghrib sampai isya dibanding puasa di siang hari. Ini jawaban guru beliau tadi. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ini ada sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'dal isya'il akhirah illa shalla arba'an aw sittah. Ini satu hadis yang pertama disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah masuk ke rumah ya setelah mengerjakan sholat isya kecuali beliau sudah mengerjakan sholat 4 rakaat sholat sunnah atau 6 rakaat sholat sunnah habis isya. Nah, ini disampaikan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Ini yang pertama. Kemudian waqala alaihissalam, kemudian Nabi juga menyampaikan arba'un ba'dal isya kunna kamislihinna min lailatul qadar. 4 rakaat sholat sunnah yang dikerjakan setelah isya itu sebagaimana ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Kita tahu Lailatul Qadar itu ketika kita melakukan amal soleh di dalamnya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berapa? 1000 bulan. Itu 83 tahun lebih. 83 tahun lebih. Padahal kita melakukan ibadah cuma malam itu saja. Hanya saja ini memang hadisnya ini didhaifkan oleh Imam Bukhari ya. Ini warada fi musnad Ibnu Abi Syaibah bilang di Aisyah qalat arba'un ba'da isya yu'dalna bidhina min lailatul qadar. Jadi ada keterangan memang yang menyampaikan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan kitab yang satunya lagi di sini disampaikan ya, wa minal muntahabi al mutaakkad ihya ma bainal isya'ain bi sholatin wa huwa al afdal. Di antara amalan-amalan sunnah yang hendaknya kita bisa lakukan, kita sangat tekankan untuk dilakukan adalah ihya'u ma bainal isya'ain, yaitu menghidupkan ibadah antara maghrib sampai isya. Maka antara maghrib isya ini dimanfaatkan untuk ngaji, untuk sholat, untuk zikir. Jangan nonton TV. Ya sekarang kan orang banyak sibuk dengan tadi itu saya sampaikan, apalagi zaman-zaman sekarang ini ya di adanya alat-alat canggih ini bisa melupakan kita untuk beribadah kepada Allah. Wa huwa al-afdal, kalau bisa dikerjakan sholat di situ di antara maghrib sampai isya itu. Au tilawati Qur'anin, atau kalau enggak kita isi dengan baca Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau misalkan kita punya anak kecil ya kita sempatkan mungkin sholat isya sholat sunnahnya 2 rakaat atau 4 rakaat ya atau 6 rakaat. Kemudian kita lanjutkan untuk mengajar anak-anak kita untuk ngaji atau untuk belajar. Itu sama saja insyaallah pahalanya sama. Karena kita mengajarkan kebaikan di situ. Wa zikrillah ya, boleh diisi dengan membaca Al-Qur'an, sholat atau zikir.
min tasbihin, baca tasbih subhanallah, atau tahlilin, baca tahlil la ilaha illallah, atau nahwi dzalika, atau yang lain-lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghrib sitta rakaat. Hanya kemarin disampaikan ada amalan yang apabila dikerjakan maka pahalanya sekian tahun. Ini ada di sini disampaikan begini. Nah, man shalla ba'dal maghrib, orang yang mengerjakan sholat sunnah setelah mengerjakan sholat maghrib, berapa rakaat? Sitta rakaat, 6 rakaat. Ya. La yafsilu bainahuma, la yafsilu bainahunna bi kalamin. Udilna lahu ibadatan asyara sanatan. Orang yang mengerjakan sholat sunnah setelah mengerjakan sholat maghrib tanpa diputus dengan omongan-omongan yang lain, artinya setelah mengerjakan sholat maghrib, ba'diyah langsung mengerjakan sholat tadi, ya, tidak ngobrol-ngobrol dulu. Itu katanya di dalam hadis ini disampaikan udilna lahu ibadatan asyara sanatan. Itu sebagaimana pahalanya sama orang yang mengerjakan ibadah selama 12 tahun. 12 tahun. Ya. Nah, sholat awwabin ini itu memang rakaatnya di sini disampaikan man shalla bainal isya'ain, orang yang mengerjakan sholat di antara maghrib sampai isya, sholat sunnah cuma 2 rakaat, bainal isya'ain, rakaataini cuma 2 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan satu rumah di surga. Padahal cuma 2 rakaat saja. Mudah sebenarnya. Cuman kadang kita itu males. Ya, makanya tadi disampaikan sama Pak DKM tadi itu ya. Jadi walaupun malas tetap kita harus lawan, karena kemalasan itu ya datangnya dari setan. Makanya kita diajarkan oleh Nabi ya untuk ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man shalla, nah, di sini disampaikan ya. Aksaruna, berapa paling banyak sholat awabin itu? Sholat awabin paling banyak isya'ul rakaatan, 20 rakaat. Jadi sholat awabin antara maghrib sampai isya itu paling banyak dikerjakan 20 rakaat. Sebagaimana sholat tarawih 20 rakaat. Wa awsatuha, tengah-tengahnya situ rakaatin, 6 rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat. Jadi paling sedikit 2 rakaat. Jadi habis sholat maghrib ba'diyah. Karena ba'diyah maghrib ini termasuk sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Ini saya sampaikan supaya bapak ibu diamalkan nanti. Ini karena muakkad, sangat ditekankan untuk dilakukan. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, kalau bisa kerjakan. Ya. Kemudian 4 atau 2 sebelum zuhur, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur. Ini sangat ditekankan. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Tadi barusan setelah maghrib ini. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Ini kalau bisa jangan sampai tidak kita lakukan. Ya. Ini yang muakkad, sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Muakkad, muakkad itu dikuatkan untuk dilakukan. Nah, kembali ke sini lagi ya. Jadi sholat awabin itu paling banyak jumlahnya 20 rakaat, isyuna rakaat. Kalau bisa, kalau kita mampu, tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain, ya, waktu kosong, ya kalau bisa kerjakan. Isyuna rakaatan paling banyak 20, wa awsatuha sittu rakaatin, ya, setengah-tengahnya 6 rakaat dan paling sedikitnya 2 rakaat. 2 rakaat. Memang kadang kita ini nggak percaya Pak, dengan omongan-omongan seperti ini kan yang menyampaikan Rasulullah ini. Rasul itu kalau menyampaikan tidak pernah bohong, ya. Hanya karena masalah pahala itu nggak kelihatan, makanya banyak orang yang malas untuk melakukan. Pernah saya sampaikan pertama kali di sini, ketika kita menghadiri pengajian seperti ini, itu sahabat Abu Hurairah menyampaikan, ini lebih utama daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Kayaknya 1 tahun kita nggak mampu itu 1000 rakaat. Ya. Model-model kita mah, atau ya kalau saya makanya nggak sampai, atau kalau bapak-bapak di rumah rajin-rajin nggak tahu. Jadi mempelajari satu bab tentang ilmu agama itu lebih utama daripada mengerjakan 1000 sholat sunnah. Itu kata sahabat Abu Hurairah. Bahkan dalam keterangan saya melihat itu bukan kata sahabat Abu Hurairah, tapi hadis itu ternyata katanya. Hadis, ya. Jadi ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan itu
pendapat daripada sahabat Abu Hurairah. Dan sahabat Abu Hurairah adalah sahabat